Saya melihat di Play Store ada aplikasi Sentuh Tanahku. Apakah aplikasi ini bisa dipakai untuk mengurus sertifikat tanah? Apakah ini cuma aplikasi aplikasinya beneran apa enggak? Kemarin di kantor anak saya juga dia sedang mengurus tanah bapaknya itu ternyata sulit betul diurus SHM-nya. Kondisinya ini setiap orang memang personal jadinya Pak Eri ya. Iya. Tapi memang sulit betul posisi jadi orang BPN, saya ngerti. Saat ini BPN sedang jadi sorotan, jadi bulan-bulanan. Tapi Pak Heri datang ke sini ini sikap yang kesatria. Iya. Paling tidak mewakili kawan-kawan BPN. Kawan anak saya di kantor, bapak ibunya lagi sakit, perlu biaya obat segala macam. Tapi ketika mau menjual tanahnya dan itu tanah milik dia, SHM-nya sudah ada. Tapi mengapa mengurusnya itu lama sekali, setahun? Menyambung dari pertanyaan tadi, apakah aplikasi itu betul adanya? Dan kemudian Pak Heri, kalau kita datang ke BPN, kemarin ada pengacara Pak Sapriadi yang juga banyak kliennya, seperti itu ya. Itu katanya ternyata layanan satu pintu, tapi di dalamnya itu ternyata banyak sekali meja yang harus ya begitulah Pak Eri, tolong dijawab. Pak Eri dari udah melamun, kasihan. Tapi kesatria loh, mau datang itu udah hebat benar. Silakan Pak Eri, jawab satu-satu. Ya, terima kasih ya. Jadi memang aplikasi Sentuh Minum dulu Pak Eri apa? Iya, terima kasih. Jadi memang ini sengaja dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, banyak aplikasi kita. Salah satunya ini aplikasi Sentuh Tanahku. Nah ini salah satunya memang dimanfaatkan, kita bisa masyarakat nanti menggunakan aplikasi itu untuk melihat misalnya dia ada sertifikat di situ. Nah itu bisa dilihat di mana letaknya, benar nggak posisinya, sudah tervalidasi belum dia punya sertifikat itu. Sorry, itu bisa di-download sekarang juga nggak ya? Mungkin teman-teman di studio bisa bantu, jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa statement Pak Heri ini benar adanya. Ya. Silakan bisa nanti dibantu? kalau dibantu dari staf kantor BPN Kota. Jadi itu bisa dimanfaatkan Bu. Ini gunanya juga ini untuk membantu kita. Jadi membantu kita apabila punya sertifikat lama itu. Kita lihat di aplikasi Sentuhku, oh ini tempat tinggal saya, itu kan ada mapnya itu. Ada citranya. Ini ternyata sertifikat saya belum tampil di sini. Nah, kita bisa menyampaikan baik ke kantor BPN maupun ke aplikasi itu bahwasanya untuk memvalidasi sertifikat itu. Sehingga sertifikat yang masyarakat miliki itu akan tampil di peta terintegrasi kita itu dalam kondisi TM3 derajat sekarang ini yang kita gunakan. Kalau belum tampil berarti harus segera diurus. Iya, segera itu. Harus segera diurus. Iya. Dan bagaimana mengurusnya? Nah, kita ada layanan berapa kali, misalkan 1x24 jam sertifikat Anda akan jadi dengan syarat ini. Nah, tolong coba diurutkan ininya, how to-nya, tipsnya. Jadi nanti Bapak Ibu pemilik sertifikat itu bisa langsung datang ke loket pelayanan. Pelayanan di kantor pertanahan ini ada loket khusus Pak. Jadi di situ untuk namanya loket validasi. Loket validasi. Validasi bidang tanah. Jadi itu kita memvalidasi kesesuaian data yang di sertifikat dengan data yang di sistem komputerisasi kita. Baik siapa pemiliknya, seluruh data yang tervalidasi, baik buku tanah maupun surat ukurnya. Jadi kita petakan kembali di mana posisinya. Nah, kita juga ini teman-teman Kanta Kota Palembang, kita sudah punya inovasi Sultan Si Jempol. Artinya kita ini mobile ke setiap kecamatan. Nanti mungkin minta bantuan tribun ya, bisa diinikan sampai kepada masyarakat. Sehari itu jam 10 sampai jam 12 kita bisanya di kantor kecamatan. Tim kita yang datang ke sana Ibu. Setiap hari kerja? Setiap hari kerja ya. Setiap hari kerja di situ nanti hari ini kecamatan mana. Nah, sehingga masyarakat yang tidak mau ke kota itu bisa menyampaikan di situ. Nah, jadi ini membantu kita juga karena kita memang ada program PTSL sebenarnya peningkatan kualitas data Pak di Kampak. Tapi ini kita terbatas juga anggaran, belum seluruhnya. Jadi keinginan kita itu seluruh sertifikat yang sudah terbit akan kita petakan semua. Nah, itulah jadi nanti melalui aplikasi bisa dilihat masyarakat, bisa download ya, nanti dilihatkan, bisa menggunakan itu, bisa melihat proses, bisa semua manfaatkan.
Atau juga ada aplikasi di Google Bumiku. Jadi Nah, banyak itu ya. aplikasi ya. Iya, Kita bisa sebutin dilihat dulu. semua. Kita lebih sebutin dulu satu-satu. Yang pertama tadi apa namanya? Sentuh Tanahku. Itu. Sentuh Tanahku. Kemudian di kecamatan-kecamatan ada Iya. Sultan Sijempol. Ya, Sultan Sejempol Oke. nanti dia mobile ke kecamatan-kecamatan. Oke. Ya. Yang ketiga tadi barusan Apa, aplikasinya Bumiku. Iya, di Apa situ- bedanya dengan yang pertama? Dengan yang Sentuh Tanahku? Di situ kalau Bumiku seluruh pemetaan Ibu. Seluruh peta-peta bidang yang sudah terdaftar akan tampil di situ. Iya. Baik, seluruh Indonesia itu bahkan. Oh, bisa seluruh dilihat. Indonesia, Iya, seluruh oke. Indonesia akan dilihat. Peta zona nilai tanah, ada juga semua informasi penguasaan tanah, penggunaan tanah itu di Bumiku. Kalau Sentuh Tanahku lebih dominan dia dengan bidang-bidang tanah yang terdaftar di situ. Nah, itu jadi manfaat untuk ya kita sosialisasikan masyarakat supaya membantu kita juga. Ya, seluruh masyarakat di Sumsel ini atau di Palembang lah khususnya yang punya sertifikat tolong dicek. Kadang-kadang memang ini karena sistem ya di aplikasi kita belum semuanya tervalidasi sampai 100%. Jadi kalau insya Allah ya kalau sudah 100% ya untuk overlap atau tumpang tindih itu seminim mungkin kita atasin itu. Oke, Jadi kita bisa menolak pemohon itu. Oke, oh bisa menolak Iya, ya. jadi kalau kita ketika ada mafia tadi ya, ketika ini kita ukur, kita petakan, kita lihat oh ini ada bidang lain, maka kita kembalikan permohonan tadi. Tapi ya BPN juga sekarang lagi bersih-bersih tadi ya, Pak Archandra, ya ada link-link khusus. Nah inilah yang kita kementerian sudah beberapa banyak sudah ditindak Bu, memberikan sanksi hukuman baik pemecatan maupun Banyak ya. Iya, sudah di kementerian sekitar 100 lebih ya. Pada masanya Pak Hadi atau Bukan, sebelumnya? sebelumnya masa Pak Sofyan Jalil Iya, ya, Pak itu Sofyan dari Jalil. Irjen Iya. sudah dirilis beberapa yang pemecatan, hukuman disiplin, penurunan pangkat, pemindahan tugas, sudah banyak sekali kita. Nah, jadi inilah memang untuk menghindari mafia ini ya tidak untuk kemungkinan terlibatnya juga teman-teman di dalam itu. Oke. Nah ini juga tadi yang permohonan masyarakat nih yang belum sertifikat. Iya. Sebenarnya kita pemerintah Republik Indonesia ini semenjak Pak Jokowi ya cita-citanya tahun 2025 ini seluruh bidang tanah terdaftarkan, bersertifikat semua. Nah, sekarang kita ada program PTSL ini. Nah kami juga Apa itu PTSL? pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sistematik lengkap. Iya. Jadi kalau biasanya masyarakat datang ke kantor, ini kita yang turun ke lapangan. Kita bersosialisasi kerjasama dengan lurah, dengan pemerintah daerah itu kita tentukan lokasinya ini. Di sini bahwa kita ada kegiatan PTSL. Nah, jadi ini semuanya kita sapu bersih. Semuanya kita ukur, semuanya kita petakan, semuanya kita sertifikat. Baik yang sudah sertifikat kita petakan kembali di situ. Nah ini seluruh biaya dibebankan ke pemerintah melalui APBN yang sudah tanggung BPN. Kecuali biaya BPKTB dan PPH itu masih dikenakan ke pihak-pihak yang mengikuti PTSL. Tapi ya saya ini jadi mungkin ya ini juga kami minta pada masyarakat untuk bisa berpartisipasi lah mendukung program ini sehingga dengan tanah-tanah masyarakat bersertifikat ini maka dia akan terlindungi dari sengketa, dari permasalahan. Artinya pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat kepada pemegang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.